Homoseksualitas di kalangan wanita atau lesbianisme sejatinya bukan fenomena baru di negeri ini. Penyimpangan seksual ke sesama perempuan sudah jadi rahasia umum. Dulu tabu, kini ramai-ramai buka kartu. Di ruang publik pasangan lesbi tak segan bercumbu. Ironisnya, lesbi tidak hanya melibatkan wanita dewasa, pun menjalar ke kalangan remaja. Dua perempuan. Satu, tampil maskulin dengan potongan rambut bondol dan wajah tanpa riasan. Sebutannya buci. Satu lagi, lebih feminin, anggun dan berambut panjang. Yang model begini dijuluki femme. Buci dan femme berpasangan. Si buci berperan sebagai pria, femme jadi wanitanya. Buci dan femme adalah mereka yang selama ini disebut sebagai kaum lesbian. Beberapa menyebutnya belok, perempuan menyukai perempuan. Di negeri ini, fenomena lesbian bukan perkara baru. Riwayatnya sudah sejak lama. Hanya saja, selama ini tak begitu kentara, lantaran kaum lesbian bisa menyimpan rapi cerita asmara mereka. Namun, beda dulu, beda sekarang. Secara kasat mata, populasi lesbian terus membanyak. Dan tak lagi risih, pasangan lesbi semakin berani unjuk diri. Ironisnya, kaum lesbian tak hanya melibatkan wanita dewasa, pun menjalar ke kalangan yang lebih belia. Diperkirakan ribuan remaja di Jakarta telah menjadi pelaku lesbianisme. Di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, tim Cakrawala menemui remaja yang mengaku menjadi lesbian sejak umur 14 tahun. Ya dulu kan pernah pacaran sama cowok, terus banyak berita-berita kalau pacaran sama cowok hamil lah gitu. Ya udah akhirnya pacaran sama cewek. Kan kalau sama cewek nggak hamil. Ya beda kalau sama cowok kan. Gitu. Kan kalau cowok kalau lagi berantem mainnya gampar gitu. Makanya saya tarik sama cewek. Itu mungkin agak lembutan gitu. Ya enak aja kayaknya sama cewek tuh nyaman gitu. Ya udah saya pacaran sama cewek gitu. Karena ada yang sama cowok sampai cewek nangis gitu. Diduain gitu, dia cari lagi gitu. Ya udah saya sama cewek gitu. Tak hanya tersebab trauma oleh pria, longgarnya pengawasan keluarga ditengarai jadi musabab lain. Lesbian sebagai orientasi seksual akhirnya jadi pilihan. Enggak sih, nggak pernah. Yang kemarin doang pas dia datang terus paginya kan ditanya, "Lu beneran pacaran sama cewek?" "Iya," saya bilang gitu. "Emang kenapa?" Terus dia nanya, "Emang lu udah ngadain cowok?" Saya bilang, "Kalau mau cowok ntar gue bunting, lu pada ngomel-ngomel." Gitu. Nih gue sama cewek dulu. Ya udah bener, ya udah. Gitu. Dia juga mau marahin juga kan. Di rumah tuh pada nggak ada yang berani ngomelin saya. Batu saya orangnya. Di pusat keramaian, pasangan lesbi tak segan pamer kemesraan. Tanpa ragu, mereka bercumbu. Urusan malu atau risih sudah tersisih. Enggak sih, saya terbuka aja, nggak usah diinin. Emang siapa dia? Dia mau marahin saya gitu. Biasa gandengan gitu. Orang sih pada ngeliatin, mungkin dia sirik kali. Enggak sih, saya nggak risih. Enggak sih, nggak ada ini sama sekali. Kadang dianya doang yang risih, katanya malu gitu. Ngapain mesti malu, kan pakai baju ya? Iya gitu. Orang juga mau ngomelin, emang siapa dia mau ngomelin kita? Tempat bermesra ria pasangan lesbi tak hanya di keramaian. Kamar kos atau rumah pasangan biasa juga jadi pilihan. Di situ hasrat beradu. Namun mereka mengaku tak lebih dari sekedar bercumbu. Ya nggak beda jauh sih kan, kalau cowok kalau ngeliat barang nganggur langsung mau gitu kan. Kalau cewek enggak. Kan dia juga kalau mau berbuat mentok. Ya nggak apa-apa kan, kita sama-sama punya, ngapain kayak gitu. Ya udah akhirnya cuma cium-cium doang, udah gitu doang. Pasangan kamu nggak minta lebih? Enggak. Dan kamu juga nggak pengen? Enggak, kan udah punya, sama-sama punya.
Kendati berkalung predikat lesbi sejak belia, remaja lesbi tak lantas memilih melakoninya seumur hidup. Emosi dan kepribadian masih labil. Pilihan sekarang belum merupakan harga mati. Kaum belok bukan tak mungkin lurus kembali. Ya, itu sih tergantung nanti ke depannya gitu. Nggak tahu nanti sampai udah benar-benar berubah dulu gitu, baru udah enggak gitu. Tapi tetap suka sama cowok. Iya, insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Penolakan keluarga dan kebutuhan ekonomi membuat pasangan lesbi kalang kabut. Jalan pintas pun dipilih, mulai dari melayani ajakan kencan biasa hingga berujung prostitusi. Kebanyakan remaja lesbi memilih tinggal bersama, biasa di rumah pasangan atau sewa kamar kos. Hidup mesti dibiayai. Demi bisa bertahan, rupa-rupa cara mereka lakoni, termasuk jika mesti bersepakat menjual pasangannya. Harganya sama atau beda? Beda, itu mah kalau makan doang, makan sama belanja segitu. Makan sama belanja 600. Kalau lebih dari itu sampai main berapa? Ya, kira-kira lah. Jangan segitu. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Ya bisa, waktu itu sih, waktu itu ya, sampai kayak gitu, atau aku 5-an. Berapa? Sekitar, ya 9 lah. 900. Ya, Oh, 600 tuh berarti kamu cuma jalan-jalan doang, diajak makan gitu ya? iya. Nah, kalau 900 aku tawar boleh nggak? 700 lagi tuh. Boleh nggak? Kalau berapa? 700 ya? Ya udah, nanti saya omongin dulu ya. Iya, ini kayak izin sama pacarnya ya? Iya. Biasanya dikasih nggak? Dikasih izin nggak biasanya sama pacarnya? Kenapa pacarnya? Biasanya dikasih izin nggak sama pacarnya? Iya, dia udah sering dikasih. Seringan. Oh, seringan dikasih. Iya, pasti sih sama SGM. Kenapa gitu? Hah? Kenapa gitu? Iya, kan saya tinggalnya sama dia. Oh, kamu tinggal sama dia. Di sebuah hotel di kawasan Otista, Jakarta Timur, tim Cakrawala bertemu lesbian usia 19 tahun. 3 tahun terakhir, ia berkubang di jagat prostitusi. Bukannya kelihatan ya? Bukannya kelihatan. Apa ya? Nyaman sih. Yang lebih nyaman apa? Nyamannya mau nyaman apa sih? Aku pacaran mereka apa sih? Misalnya sih dari kalinya. Kalau teman biasanya kenapa? Tapi paling orang kalau kenapa di sini ya. Kayak yang kalau ini disebut Terus nanti Dulunya dari Bogor juga. iya. Yang lain kan. Iya, iya. semuanya. Kalau yang itu nggak ada. Tak hanya melayani lelaki hidung belang, ajakan dari wanita pun disambut girang. Pelanggan biasanya menghubungi langsung atau lewat perantaraan teman. Tarif dibanderol antara 500 hingga 2 jutaan rupiah. Uang yang diterima tak seutuhnya dinikmati sendiri. Si lesbi mesti berbagi dengan pasangannya. Bahkan juga untuk membayar keperluan keluarga pasangannya. Kemarin kita waktu semuanya pasti semua habis sudah nggak ada
Pasti dia kadang kita hamil nggak? Atau masih hamil? Bapaknya. Bapaknya nani. Bapaknya nani. Kendati Fem lebih sering menerima ajakan kencan, si Fem pun tak keberatan kalau pasangannya Buci kencan dengan wanita lain. Genit bisa jadi modal andalan meraup duit yang tak sedikit. Sapinya itu lebih dulu atau si Bucinya? Bucinya. Bucinya kalau begitu ya? Dia masih baru makanya dia belum Kira bisa. mainnya Ada ya. Video mainnya oh, mantan kamu juga pernah? Dijual berapa? nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Nggak tahu. Cuma nggak tahu. Dia juga nggak mau tahu kalau penghasilan dia berapa. Masing-masing aja. Kamu nggak masalah tapi kalau dia dipakai Dia yang make, bukan bagian yang make. Jagat lesbian makin tak sederhana. Lesbian tak lagi dipandang sebagai fenomena abnormalitas orientasi seksual semata. Perkembangannya, kini lesbian juga sebagai gaya hidup. Lubernya informasi dari internet jadi acuan. Gawatnya, perilaku lesbianisme sudah merasuk ke kalangan remaja belasan tahun. Dari mereka yang masih berseragam sekolah putih biru. Dari zaman kami pertama kali itu namanya dulu pernah punya mantan masih kelas SMP. Nah, tidak tahu karena SMP pas ke sekolah itu saya SMP. Di mana ada percintaan itu? Oh ya? Itu bisa SD juga. ada. Tapi di mana? Di pos semuanya. Tahu aja. Oh iya ngobrol. Ngobrol dari kita kok ke tempatnya. Sama dulu sama ini. Di Koto. Umur berapa itu rata-rata? Kami Bagi kaum lesbian, keputusan tersulit adalah saat mengaku dan berterus terang kepada keluarga dan orang sekitar. Kebanyakan, orang tua tidak siap dan menolak pilihan si anak. Ketersisihan yang lantas menyuburkan terbentuknya komunitas lesbi. Menemui remaja lesbi di Jakarta, gampang saja. Mereka biasanya kongkow di taman kota, pusat perbelanjaan, atau kawasan kota tua di malam di ujung pekan. Komunitas lesbian. Pak, saya memang punya komunitas itu. Apapun saya nggak mau. Bahkan karena orang tua menentang, dia tidak mau bergabung dengan orang tua. Dia bergabung kepada komunitasnya. Tapi kalau orang tua tidak menentang, mereka akan hidup normal seperti bisa gitu. Nggak bisa lagi pendekatan kita, ini dosa, nak ini tidak dosa, nggak kena. Tetapi bagaimana kita mengorganisasi energi-energi remaja, kita pahami, itu yang kita salurkan secara positif. Baik itu di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan. Pendekatan dosa atau tidak dosa dinilai kurang efektif dalam mengembalikan orientasi seksual remaja. Ketertarikan terhadap sesama jenis sejak masa pubertas justru dianggap sah oleh komunitas berbasis gender, LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ada beberapa yang memang waktu dia pubertas itu dia udah nggak punya ketertarikan dengan lawan jenisnya gitu.
Nah, kalau misalnya orientasi seksual itu kan sebenarnya dia orang itu tertarik kepada siapa, gitu kan? Secara perasaan, secara hati, gitu kan? Jadi ketertarikannya terhadap siapa? Ada orang-orang yang punya ketertarikan dengan sesama jenisnya, gitu loh. Kita bisa bilang homoseksual lah ya, dalam kategori orientasi seksual, gitu. Nah, kita nggak bisa mengatur sebenarnya orang itu harus suka dengan laki-laki atau perempuan, gitu. Kalau misalnya kami harus membalikkan, gitu kan, karena ya itu, gitu loh. Karena kami percaya bahwa orientasi seksual itu bukan satu, gitu loh. Bahwa orang itu tidak homogen, gitu loh. Ada orang yang suka dengan lawan jenisnya, ada orang yang suka sama jenisnya, ada orang bahkan yang suka dengan kedua jenisnya, gitu loh. Kita bilang biseksual, gitu. Toleransi dan hak asasi manusia dipakai sebagai basis argumentasi. Kalau dalam persoalan gerakannya adalah bahwa kami di sini hak LGBT juga hak asasi manusia, gitu loh. Jadi kita kembali lagi bahwa siapapun orang itu, apapun latar belakangnya, gitu kan, dia tidak boleh didiskriminasikan, dia tidak boleh mendapatkan kekerasan, dia tidak boleh disiksa, gitu loh, dengan semena-mena, gitu loh, bahwa kami juga manusia, gitu, kami juga kemudian anak-anak bangsa yang penerus bangsa ini, gitu. Mereka tidak akan pernah, orang kan nggak akan pernah tahu dia lesbian atau tidak kalau mereka tidak coming out, kan, gitu. Kalau di dalam konteks kehidupan yang biasa kan sebenarnya tidak akan terlihat. Makanya di beberapa negara misalnya, apa yang salah dengan kami ketika kami menjadi lesbian misalnya, atau kami menjadi gay, toh kami bisa bekerja sebagaimana yang diekspektasikan oleh masyarakat, kan gitu ya, bisa produktif, bisa ini, bisa itu, kan gitu loh ya. I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes, boys blowing up our phones, drop top and playing